Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Amaria, mahasiswi IAIN Kediri, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 933801219. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya selama 1 semester, yang mana tugas tersebut adalah sebagai UAS dalam mata kuliah Takhrij Hadis yang diampu oleh beliau Bapak Zainal Muttaqin Khozin. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas. Untuk takhrij sebuah hadis, langkah-langkahnya yakni yang pertama, kita harus mencari dulu biasanya potongan hadis itu terdapat di kitab mana saja. Nah, cara mencarinya, kita bisa menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah untuk menemukan hadis tersebut terdapat pada kitab apa saja. Letaknya itu di mana? Kita nanti bisa mengetahui dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Maktabah Syamilah ini sudah dikenal secara luas bagi kalangan peminat studi Islam. Sesuai dengan namanya, Maktabah Syamilah atau perpustakaan komprehensif ini merupakan perangkat lunak yang mencakup berbagai kitab dalam bidang kajian Islam. Bahkan kitab-kitab yang ada di dalamnya bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Maktabah Syamilah ini memuat hampir semua kitab muktabaroh dalam kajian Islam klasik dan tersedia secara gratis. Untuk caranya kurang lebih seperti ini, yakni yang pertama kita membuka daftar kitab yang tersedia dalam Maktabah Syamilah. Bisa juga ini diakses dengan cara menekan gambar menu Maktabah Syamilah, kemudian di bagian bawah nanti tersedia kotak pencarian untuk nama kitabnya. Bisa dibuka kitab versi penuhnya juga. Sebuah kitab biasanya ditampilkan dalam versi mini ketika ditampilkan dari menu hasil pencarian atau kitab tafsir yang ditampilkan dari pilihan ayat Al-Quran atau potongan hadis. Ketika itu terjadi, tombol tersebut dapat membuat kitab ditampilkan dalam versi penuh seperti kita sedang membuka dari daftar kitab secara langsung. Kemudian bisa dicari kata kunci dari koleksi kitab Maktabah Syamilah dengan menekan tombol teropong. Baik, untuk langkah selanjutnya bisa kita lihat seperti ini ya. Tadi sudah dicari hadisnya itu di Maktabah Syamilah. Setelah dicari hadisnya di Maktabah Syamilah, kemudian untuk memudahkan mentakhrijnya, maka kita bisa membuat bagan atau skema seperti ini. Sebelumnya saya mau membuat kolom untuk mengisikan nama-nama dari perawinya. Caranya kita pilih menu insert ya, seperti ini, insert, kemudian pilih table ini. Kita sesuaikan ada berapa periwayat. Tadi saya cuma ambil dari 2 kitab ya. Dari 2 kitab itu tadi musnadnya riwayatnya Imam Ahmad sama Ibnu Majah. Imam Ahmad sama Ibnu Majah. Kurang lebih ada 2 kali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekitar 9 perawi. Kita buat seperti ini, table 2 kotak kali 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Nah, sudah ada. Karena ini laptop saya tidak bisa untuk menulis Arab nggih. Jadi namanya saya pakai bahasa Indonesia aja. Nabi Muhammad itu ditaruh di atas juga nggak apa-apa, ditaruh di bawah juga nggak apa-apa. Tapi paling atas sendiri kita tulis
Di sini pertama dari Nabi. Kemudian yang kedua dari siapa ini? Yang Ibnu Majah ini dari Ali bin Muhammad Zaid bin Khalid al-Juhani. Kita tulis setelah Nabi. Zaid bin Khalid al-Juhani. Kita tulis sampai yang terakhir nanti, sampai sanad yang terakhir nih. Kemudian untuk memudahkannya lagi juga bisa dibuat skema seperti ini. Cara membuat skemanya seperti ini. Saya agak lupa caranya, mungkin bisa pakai insert, kemudian pilih menu yang chart masa. Saya agak lupa. Nanti bisa dilihat di tutorial yang lainnya. Bukan di sini. Saya agak lupa yang membuat bagian ini. Ya mungkin kurang lebih seperti ini nanti bentuk skemanya. Ya ini untuk mempermudahkan kita mengklasifikasi nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, potongan hadisnya tadi. Nah ini jadi berantakan karena laptopnya nggak bisa buat nulis Arab. Seperti itu ya caranya membuat bagan. Ini nanti saya ketik di HP saja untuk Arabnya. Bagannya seperti ini. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yakni kita akan mencari biografi para perawi ya. Untuk langkah takhrij yang ketiga, setelah kita mencari di Maktabah Syamilah dan dibuat skema sanad, maka selanjutnya adalah mencari biografi para perawi hadis. Nah, hal ini untuk apa? Nah, di sini sudah ada biografinya Imam Ahmad, kemudian juga penilaian ulama ya, disertai dengan penilaian para ulama, guru-gurunya, murid-muridnya juga, Ibnu Majah, ini juga sudah ada. Ali bin Muhammad, Waki ya. Biografinya Waki, sang perawi hadis, kemudian Sufyan. Ada banyak sekali. Nah, ini untuk apa? Pembahasan sanad ini bertujuan untuk mengetahui antara ketersambungan antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Ini dia mutasil atau munqati. Secara garis besar, bersambungnya antara satu perawi dengan perawi lainnya ini bisa diketahui dari beberapa pendekatan. Yang pertama, bisa diteliti dari lafadz penyampaian hadisnya. Kalau hadis di atas ini, dia disampaikan dengan konteks hadasana. Kalau hadasana biasanya antara perawi yang satu dengan lainnya itu ada kemungkinan besar bertemu. Nah, ini hadis yang di atas. Ini pakai redaksi hadasana. Aduh, berantakan ya karena nggak bisa buat tulis Arab dia. Dia lafadznya konteksnya pakai hadasana. Kalau akhbarona itu ya sebanding dengan hadasana, masih ada ke identifikasinya dia ketemu. Kalau an itu masih perlu di rawinya itu, kalau an masih bisa sabit. Nah, selain untuk mengetahui rawinya itu sambung atau tidak, ini juga bisa dilihat dari tahun lahirnya para perawi. Ini mereka sambung atau enggak dilihat dari tahun lahirnya, berdekatan atau tidak. Terus guru-gurunya dan hubungan antara muridnya dan gurunya siapa. Nanti kalau sesuai berarti dia sambung. Nah,
Seperti itu. Untuk kesimpulannya ya, berdasarkan uraian hadis di atas tadi, ini berdasarkan susunan perawinya maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut itu para perawinya sikoh dan adil berdasarkan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu semacam penilaian para ulama kepada perawi-perawi tersebut. Nah, di situ juga tadi ada perawi yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia itu merupakan salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Redaksi hadisnya tadi kan juga menggunakan konteks lafadz hadasana. Ada hadasana dan juga an. Kalau hadasana ini dia sudah bisa dipastikan bahwa para perawinya itu liqa atau bertemu. Maka dapat disimpulkan bahwa sanadnya juga tersambung dari periwayat yang satu dengan yang lainnya sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau dari kualitas hadisnya yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, yakni hadisnya hasan sahih ya, sehingga dapat dijadikan hujjah. Dan ini tentang mengeraskan bacaan talbiyah ya. Mengeraskan bacaan talbiyah ketika haji atau umroh. Nah itu. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis itu tidak sahih, yang meriwayatkan dari Khalid bin Sa'ib dari Zaid bin Khalid itu ada yang dikatakan tidak sahih. Karena yang sahih itu dari Khalid bin Sa'ib dari ayahnya, kemudian dari Khalid bin Sa'ib bin Khalid bin Suwaid al-Ansari. Kemudian kalau ditinjau dari takhrij hadisnya, takhrij hadis itu kan harus 4 kriteria, memenuhi 4 kriteria. Harus sesuai dengan 4 kriteria. Di sini belum saya tuliskan. Yang pertama adalah dia tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain, hadis yang lebih sahih. Kemudian yang ketiga, dia tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Fakta sejarahnya itu realitanya bagaimana, dia tidak bertentangan. Kemudian yang terakhir, dia tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi dapat selain sesuai dengan fakta sejarah, dia juga harus sesuai dengan akal sehat ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. 4 kriteria takhrij hadis, langkah-langkahnya juga tadi. Yang pertama, kita cari dulu di Maktabah Syamilah. Kemudian yang kedua, baru dibuat skema sanad untuk mempermudah kita mengidentifikasi rawi-rawi yang meriwayatkan hadisnya. Kemudian yang ketiga, bisa dicari biografi hadis, biografi para perawi hadis. Dan yang terakhir, bisa disimpulkan hadis tersebut bertentangan atau tidak dengan Al-Quran, hadis lain, fakta sejarah, ataupun dengan akal sehat. Nah, itu tadi pemaparan dari saya mulai dari awal sampai akhir tentang takhrij hadis. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.